Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktana Mayanti dengan NIM B1 B1222069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan opini saya mengenai harapan dan tantangan terkait pembangunan dan pengelolaan dana desa. Baik, yang pertama yang saya bahas di opini saya yaitu adanya terkait transformasi desa. Sebelumnya, transformasi desa itu merupakan upaya sistematis dan juga komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui adanya perubahan dan juga pembangunan. Semangat transformasi desa penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan anak muda, dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, seperti melalui partisipasi aktif anak muda, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta optimalisasi platform digital. Transformasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan juga berkelanjutan. Dan sekarang, desa telah mengalami beberapa perubahan, yaitu seperti kalau dulu desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa, sekarang desa mengalami perubahan yaitu desa berhak mengatur atau mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan untuk pengembangan lokal. Selain itu, anggaran dan kebijakan dana desa merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan kehidupan masyarakat di pedesaan. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu contoh jenisnya adalah pembangunan yang dilakukan di desa dapat beragam, seperti pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan pertanian, hingga juga penyediaan sarana dan juga prasarana pendidikan dan juga kesehatan. Namun, terkadang pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan banyak terjadinya kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan juga menghambat pembangunan yang seharusnya dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, harapan untuk kedepannya diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan juga tegas terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, kebijakan yang baik dan benar dengan menyesuaikan kondisi di setiap desa juga sangat penting untuk karena tidak semua desa membutuhkan pembangunan yang sama. Maka dari itu perlunya analisis terlebih dahulu. Pengelolaan dana desa tidak lepas dari kepala desa dan juga perangkat desa lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Yang pertama-tama, pemanfaatan desa haruslah menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti yaitu adanya penunjang aktivitas warga desa. Contoh, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan juga pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk masyarakat di desa. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, juga harus adanya penyediaan air yang bersih, drainase, dan juga sumur di setiap
setiap rumah warga. Selain itu, pemanfaatan dana desa juga sebaiknya mengutamakan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan sektor pertanian dan juga peternakan yang ada di desa. Dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Karena sebagian masyarakat itu dari sektor pertanian dan juga memperbaiki irigasi dan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani atau merintis usaha kecil dan menengah di bidang pertanian dan juga peternakan. Dengan demikian, dana desa dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Harapan saya ke depannya, semoga jumlah penduduk masyarakat miskin di desa setiap tahunnya semakin menurun dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti saya sebutkan tadi. Dan harapan saya ke depannya, semoga petani dan juga peternak yang ada di desa semakin maju dan makmur. Nah, jika berbicara tentang dana desa, pastinya itu tidak luput dari adanya tindak pidana korupsi atau penggelapan uang dana desa. Korupsi dana desa adalah tindakan yang sangat merugikan dan sangat tidak etis. Korupsi dana desa mencerminkan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan pengkhianatan terhadap tugas pemerintahan. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan masyarakat yang ada di desa, tetapi juga melanggar hak-hak mereka untuk dapat hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Korupsi dana desa membawa dampak yang sangat negatif bagi pembangunan di desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur, juga meningkatkan pelayanan publik, itu justru malah disalahgunakan oleh oknum pemerintahan desa yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pembangunan terhambat, masyarakat terabaikan, dan tingkat kemiskinan semakin sulit untuk dapat diatasi. Maka dari itu, tidak sedikit dari warga yang berbondong-bondong ingin menjadi kepala desa, bahkan ada yang sampai ingin membeli jabatan hingga ratusan juta hanya untuk ingin menjadi kepala desa. Adapun modus yang dilakukan oleh kepala desa pada saat melakukan korupsi dana desa, itu contohnya yang pertama ada semisalnya kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh desa, melakukan peminjaman dana desa untuk kepentingan pribadi dan pembelian inventaris kantor dengan dana desa yang diperuntukkan secara pribadi. Tetapi sebagai masyarakat, kita tidak perlu khawatir. Adapun solusi untuk dapat mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Yang pertama yaitu adanya transparansi. Contohnya studi pada salah satu desa di Desa Pematang Gajah yang saya kunjungi waktu pekan lalu bersama kelompok saya, yaitu dengan adanya pemasangan baliho di depan kantor desa yang sangat jelas, dan juga selain adanya pemasangan baliho, harus adanya situs web yang bisa diakses masyarakat dimanapun agar bisa dipantau oleh warganya. Kedua, adanya akuntabilitas seperti penyampaian informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran agar masyarakat atau tahu kemana saja anggaran tersebut direalisasikan. Ketiga, dengan adanya partisipasi. Partisipasi yaitu dengan adanya mengadakan musyawarah terkait dengan anggaran yang melibatkan perwakilan RT yang mewakili masyarakatnya. Nah, bagaimana jika tindak pidana korupsi itu sudah terlanjur dilakukan?
itu pastinya ada penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku tersebut. Lalu adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa dan membentuk suatu lembaga pengawas independen. Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangun desa kedepannya, seperti masih adanya kesenjangan digital dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, masalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan juga implementasi yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk pemerintahan. Selain itu, kurangnya ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di desa. Nah, ini juga menjadi tantangan serius dan masih banyak yang masih terbatas, padahal pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini diperlukannya adanya upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik, justru kita harus mendorong dan membantu untuk adanya perubahan dan pembangunan perbaikan yang ada di desa kita. Ya, adapun upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi selain 3 yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Adapun langkah-langkah lain yang mungkin dibilang efektif, seperti yang pertama, adanya penguatan pengawasan. Contohnya meningkatkan pengawasan formal dan non-formal terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini meliputi seperti adanya audit independen, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dan juga penguatan peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat sebagai BPK, dan juga inspektorat. Yang kedua, adanya sosialisasi mengenai anti korupsi. Ini melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat maupun perangkat yang ada di pemerintahan desa, pihak terkait mengenai bahaya korupsi, dan juga pentingnya melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Karena pentingnya untuk melakukan transparansi ini agar tidak adanya terjadi kesalahpahaman antara pengelolaan dana desa dan juga uang yang untuk dikeluarkan untuk keperluan desa, agar masyarakat lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa tersebut. Yang ketiga, adanya pemberdayaan masyarakat, yaitu contohnya melalui program masyarakat, yaitu masyarakat pembelajar anti korupsi. Masyarakat ini didorong untuk lebih aktif dalam memantau dan melaporkan penggunaan dana desa jika masyarakat melihat adanya kecurangan yang ada di pemerintahan desa. Karena itu harus dilaporkan dan tidak perlu didiamkan, harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang keempat, adanya penyusunan regulasi yang jelas. Ini seperti menyusun regulasi yang jelas dan menguatkan mekanisme pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan desa ini contohnya adanya seperti bukti atau laporan yang harus ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mengetahui jumlah penggunaan dana desa setiap tahunnya. Harapan kedepannya untuk keberlanjutan pembangunan desa.
Pembangunan desa harus menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa di 2 dekade yang akan mendatang. Ini menjadi titik fokus yang sangat penting. Harapan saya adalah semoga desa-desa dapat menjadi pusat kehidupan yang berkembang, terkoneksi secara digital, dan juga berkelanjutan secara lingkungan, serta memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan juga sosial. Mengapa demikian? Pertama, konektivitas digital akan menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan desa. Akses internet yang luas akan memberikan peluang untuk pendidikan yang ada di pedesaan, informasi yang luas, dan juga akses pasar global bagi produk lokal. Ini akan membuka pintu bagi inovasi dan pengembangan usaha lokal. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prinsip utama. Desa-desa harus bergerak menuju model pembangunan yang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan juga pelestarian sumber daya alam. Hanya dengan cara ini, desa bisa bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada juga pemberdayaan ekonomi dan sosial adalah kunci utama bagi kesinambungan desa. Ini melibatkan penciptaan lapangan kerja, mendukung industri kecil dan menengah, dan juga dapat memperkuat jaringan sosial antara warganya. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat desa. Pengelolaan dana desa pun memiliki manfaat yang baik jika ini dikelola dengan cara yang baik pula. Antara lain, contohnya yang pertama adalah membangun infrastruktur yang diperlukan. Dana desa sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa yang lebih baik lagi, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi, dan sarana publik lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengelolaan yang efektif, dana desa dapat memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, dengan membiayai kegiatan ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, dan juga program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Yang ketiga, adanya peningkatan kualitas hidup. Penggunaan dana desa yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan fasilitas air bersih, karena banyak desa-desa yang memerlukan fasilitas air bersih, sanitasi yang cukup, dan infrastruktur kesehatan. Yang keempat, mengurangi jumlah desa yang tertinggal. Data menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal akibat penggunaan dana desa yang dibilang kurang efektif. Yang kelima, peningkatan alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang meningkat bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, manfaat pengelolaan dana desa yang baik dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan ini bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Diperlukannya kebijakan yang mendukung aksesibilitas terhadap teknologi serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan upaya bersama yang berkelanjutan, saya percaya desa-desa kedepannya akan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kehidupan yang lebih sejahtera, berkembang,
dan juga dapat berdaya saing di 2 dekade yang akan mendatang. Baiklah, itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai opini saya terhadap harapan-harapan dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa. Semoga kedepannya pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.